Baik, salam. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nining Kole, kelas E, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Saya berasal dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Baik, di sini saya akan membuat video UTS saya dengan materi yang telah diberikan oleh Bapak dosen kepada saya. Materi yang pertama, teori perkembangan sosial menurut Freud. Menurut Freud, perkembangan sosial terjadi dalam serangkaian tahap yang berfokus pada area kesenangan tubuh yang berbeda. Kegagalan untuk maju melalui suatu tahap dapat mengakibatkan fiksasi pada saat itu dalam perkembangan yang diyakini Freud dapat mempengaruhi perilaku orang dewasa. Freud percaya bahwa pengalaman masa kecil dan keinginan tak sadar mempengaruhi perilaku. Freud mengungkapkan konflik yang terjadi selama masing-masing tahap ini dapat memiliki pengaruh seumur hidup pada kepribadian dan perilaku. Freud mengajukan salah satu teori besar perkembangan anak yang paling terkenal, yaitu teori psikososial Freud. Materi yang kedua yaitu teori perkembangan sosial menurut Watson. Menurut Watson, perilaku yang terbentuk merupakan hasil suatu pengondisian, hubungan bersantai sederhana antara stimulus dan respon yang membentuk rangkaian kompleks perilaku. Rangkaian kompleks perilaku meliputi pemikiran, motivasi, kepribadian, emosi, dan pembelajaran. Teori yang ketiga yaitu teori perkembangan menurut Skinner. Skinner mengemukakan perkembangan adalah teori yang diamati yang ditentukan oleh hadiah dan hukuman di dalam lingkungan. Belajar adalah perubahan tingkah laku. Ia dianggap telah belajar jika ia telah menunjukkan suatu perubahan dalam tingkah laku, seperti dari tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Dengan mengamati tindakan orang lain, termasuk orang tua dan teman sebaya, anak mengembangkan keterampilan baru dan memperoleh informasi baru. Teori yang keempat yaitu teori perkembangan sosial menurut Bandura. Teori perkembangan sosial oleh Bandura mengemukakan bahwa observasi memainkan peran. Apabila sebuah perilaku tidak memberi manfaat buat dirinya, ia tidak akan meniru. Tetapi kalau perilakunya ternyata memberi dampak, ia akan meniru. Maka individu tidak sembarang melihat dan meniru perilaku. Ada proses pertimbangan yang terjadi. Ini terjadi antara proses observasi dan proses meniru. Menurut Bandura ada 3 model yang ditiru dalam observasional modeling, yaitu yang pertama model langsung. Seorang yang nyata berada di dekat peniru melakukan suatu perilaku. Yang kedua, model instruksi verbal. Seorang menyebutkan perilaku dan ciri-cirinya secara detail. Yang ketiga, model simbolik, karakter nyata fiktif yang menampakkan perilaku melalui media, bisa berupa buku, video, atau film. Baik, ini adalah video singkat dari saya mengenai 4 teori yang telah diberikan Bapak dosen kepada saya. Terima kasih dan salam.